Shalom warga kerajaan. Sungguh berbahagia kalau kita dipakai Tuhan menjadi seperti yang di belakang ini ya, menjadi kebun anggurnya Tuhan, Karmel ya, kebun anggurnya God ya. Dan berbuah banyak yang mempermuliakan Dia. Karena kita sekali lagi tidak dipanggil untuk to be successful, tetapi to be fruitful. Mungkin Anda sudah bosan saya kata ini, saya akan terus bicara sampai itu terpatri dalam diri Anda. Bagaimana minggu yang lalu saya katakan hati-hati pada benalu. Orang yang menempel pada pohon kita, kehidupan kita, dan dia melakukan hal-hal yang merusak, ya, membawa kita kepada jalan-jalan yang menjauhkan diri pada Tuhan. Tapi kalau sudah tanya, apa hobinya iblis? Ada yang tanya saya, apa hobinya iblis? Saya bilang dia hobi bikin Kristen bonsai. Ya, hobi bikin Kristen bonsai. Kalau sudah nonton film-film sejarah dulu, Cina, Jepang, Korea, orang-orang kaya, bahkan kaisar-kaisar hobinya yaitu membuat ya pohon yang besar, oak tree, atau kalau di sini beringin, tapi kecil. Ya, bagaimana itu? Kena matahari sedikit, kena yaitu air sedikit, diguntingi supaya tidak tumbuh, dan jadi pohon. Memang itu pohonnya sebetulnya pohon besar tapi kecil, bonsai. It's an art sebetulnya ya. Di rumah kakek saya itu ada pohon jeruk, tapi ditanam di pot, saudaraku. Akibatnya tumbuhnya ya kecil, saudara ya. Apalagi kalau dipelihara seperti bonsai itu kesukaan iblis. Dengarkan khotbah singkat ya. Khotbahnya kok lama. Saya belajar dari pendeta Cho Yonggi, kalau memberi makan jangan pakai sendok katanya, pakai skop. Kasih makan supaya kuat. Tetapi itulah hobi daripada iblis. Di dalam Corona Academy ini apa yang berbahaya? Free time. Saya nggak salah dengar. Free time itu bahaya, saudaraku. Sebab Amsal 18 ayat 9 mengatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, jadi slothful, ya, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Itu adalah saudara daripada si perusak, bukan cuma friend ya. Tapi brother, kalau namanya brother itu punya DNA yang sama, gitu kan? Dari siapa? Si perusak. Si perusak ini ternyata adalah, kalau bahasa Inggris itu adalah Great Wisdom. Great Wisdom. Baal Sahat. Sahat itu perusak, ya. Membuat kita korup, membuat kita busuk, membusukkan. Bukan cuma itu, saudaraku, membuat juga merusak, membuat hal yang jadi negatif. Karena apa? Free time. Bagaimana mencuri waktu kita? Seringkali kalau saya ketemu orang, tergantung daripada bagaimana dia bisa maju, tergantung bagaimana dia mempergunakan waktu. Salah satu tanda kalau saya berkata, kok lama sekali ya minggu depan? Saya sebagai hamba Tuhan selalu berkata, kok cepat sekali ya, sudah Natal. Karena kita tidak wasting time, saudara. Salah satu musuh kita kelihatan sederhana sekali. Mungkin karena generasi ya. Saya tidak seperti Donald Trump yang pakai Twitter itu. Bahkan Facebook pun saya tidak aktif. Yang generasi saya sesudahnya, Pak Roni, ya Pak Daniel, lalu juga Pak Yoyo dan sebagainya. Mereka ada di situ, di IG, ya di mana-mana. Saya lebih fokus kepada pengajaran. Dan karena itu jangan jadi Kristen bonsai. Terima firman Tuhan yang sepenuhnya. Ya, berdoa sedikit, mendengar firman Tuhan sedikit. Selalu tanya, berapa lama kalau khotbah? Kalau lama tidak mau dengar. Saudara yang kasihan Tuhan, mau bertumbuh kuat, berbuah, atau jadi bonsai. The choice is yours. Tetapi sekali lagi, jangan mau dicuri waktu. Salah satunya ya sosmed. Pergunakan sosmed hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan September ini. Dan mari bersama-sama dengan saya, saudara boleh belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Karena minggu depan, kalau Tuhan berizinkan dan Tuhan berkenan, kita akan sudah memulai ibadah offline. Dan minggu pertama tentunya saudara juga menyiapkan hati saudara untuk berjumpa dengan Tuhan dan bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Biarlah hati kita sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima taburan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat di mana kami berada saat ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang mempersiapkan hati kami untuk menghadapi masa-masa sulit, mempersiapkan hidup kami untuk bertemu dengan Engkau, dan mempersiapkan seluruhnya keberadaan kami, supaya hidup kami tidak sia-sia, tapi sungguh-sungguh kami boleh mencapai garis akhir dengan baik. Kami percaya tentunya bukan dengan kekuatan kami, tapi semata-mata karena Roh-Mu ada di dalam kami. Mari Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman ini sungguh-sungguh boleh kami terima sebagai pewahyuan yang harus kami alami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, masih dalam tema yang sama di bulan 9 ini, yaitu self-awareness. Mari kita sama-sama mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17, versi mudah dibaca, versi pembacaan Alkitab yang mudah dibaca.
Ayat 15, demikian firman Tuhan, jadi hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Kembali diingatkan, kita berhati-hati bagaimana kita menjalani kehidupan ini, yaitu kita harus introspeksi dalam hidup kita. Jangan hidup seperti orang bodoh. Alkitab saudara mengatakan orang bebal, tetapi hiduplah bijaksana. Maksudku, kamu harus menggunakan setiap kesempatan, mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan yang baik, sebab saat ini adalah waktu yang jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat, kata Alkitab. Ayat 17 mengatakan, jangan ceroboh dengan hidupmu. Pelajarilah apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Saudara, dari ayat bacaan kita, ada kata yang hampir saudara mungkin sulit membedakan adanya kata waktu dan kesempatan. Apa toh itu bedanya kata waktu dan kesempatan? Waktu merupakan kronos, yaitu waktu yang kita jalani hari demi hari, jam demi jam, merupakan waktu pemberian Tuhan. Dan di dalam waktu yang diberikan oleh Tuhan itu tentunya Tuhan juga memberi kesempatan, yaitu kairos. Seseorang yang bernama Harvey Mackay berkata, waktu itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Kita tidak dapat memilikinya, tetapi kita dapat mempergunakannya. Kita tidak dapat menyimpannya, tetapi kita dapat menghabiskannya. Saudaraku sekalian, sekali Anda kehilangan waktu, Anda tidak dapat atau tidak pernah dapat menarik kembali. Waktu yang diberikan Tuhan bisa saudara habiskan. Waktu yang diberikan Tuhan sebenarnya mirip dengan mata uang kita. Hanya bedanya waktu itu tidak mungkin kita bisa menyimpannya. Kalau uang kan kita bisa menyimpannya, saudara. Uang bisa kita belanjakan untuk barang-barang yang tidak bermanfaat, tidak berguna, bahkan barang-barang yang tidak penting. Kita bisa menghabiskan uang tersebut dengan semau kita. Begitu juga dengan waktu dalam kehidupan kita. Kita bisa menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat sebenarnya. Artinya dengan cara yang sama sebetulnya kita membuang-buang waktu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tidak kurang kita boleh menyaksikan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang Kristen yang menyatakan anak-anak Tuhan, terlalu banyak waktu yang dipakai untuk menonton sinetron, untuk melihat HP berjam-jam, yang sesungguhnya itu semua tidak bermanfaat sebenarnya. Artinya tidak bermanfaat kalau itu memang saudara melihat satu tayangan yang memang untuk memperdalam atau memperkuat iman saudara, tidak ada masalah. Khotbah yang saudara dengar lewat YouTube, lewat Facebook, lewat apapun, kalau itu memang memberikan kontribusi untuk pertumbuhan rohani saudara, tidak ada masalah. Tapi celakanya kita mempergunakan waktu kita, itu semau kita. Kita sia-siakan hidup kita hanya untuk melihat, mendengar perkara-perkara yang tidak berguna. Jadi waktu itu sesungguhnya adalah mata uang kehidupan kita. Bagaimana cara kita menggunakan waktu, bagaimana cara kita menggunakan uang, itu juga bisa dilihat bagaimana saudara menggunakan waktu-waktu yang saudara jalani dalam hidup kita. Pesan dari firman Tuhan hari ini supaya kita memperhatikan bagaimana kita hidup, supaya kita ini boleh memiliki pengertian atau paling tidak belajar mengerti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak sekedar hanya ada,
untuk memenuhi bumi ini. Karena itu setiap kita harus mengerti dan belajar mengerti, memaknai hidup ini. Tidak hidup masa bodoh atau ceroboh. Mengapa? Karena hari-hari ini dalam kehidupan yang kita jalani, Alkitab tadi mengatakan jelas adalah hari-hari yang jahat. Dunia tidak semakin baik, saudara. Apa yang saudara lihat, dengar di sekitar kita, dunia ini semakin penuh dengan kejahatan. Yesaya 3 ayat 9 sudah mengatakan, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikan. Bukankah kondisi ini di depan mata kita? Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, saya akan membacanya dalam terjemahan The Passion. Tetapi kamu harus berhati-hati, karena pada hari-hari terakhir, budaya dalam masyarakat akan mengalami kemerosotan yang parah, sehingga akan sangat sulit bagi umat Tuhan. Terjemahan Alkitab saudara mengatakan akan datang masa yang sukar, kalepos, masa yang kejam, masa yang ganas. Orang-orang akan mencintai diri sendiri, mementingkan diri sendiri, terobsesi dengan uang. Sepertinya uang segala-galanya. Mereka akan membual, sombong, dan menghina semua yang benar. Mereka akan mengabaikan keluarga sendiri. Mereka tidak tahu bersyukur dan tidak saleh. Mereka akan kecanduan fitnah yang penuh kebencian dan jahat. Mereka menjadi budak dari keinginan mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang buas, pembenci apa yang baik dan benar. Mereka licik, bertindak seenaknya, tidak mau berubah, dan terbungkus dalam awan-awan kesombongan mereka. Mereka lebih suka menikmati dunia daripada mencintai Allah. Saudara, kalau saudara membaca The Passion, itu lebih mengerikan. Bahwa orang-orang hidup di akhir zaman, itu orang sudah tidak menutupi dosa mereka. Dengan terang-terangan mereka memamerkan aib mereka. Bukankah itu ada di depan kita? Bukankah itu yang seringkali bahkan setiap saat saudara bisa menyaksikan? Ada orang-orang yang begitu bengis, begitu kejam. Mereka tidak tahu yang baik. Mereka memfitnah, menyebarkan berita-berita yang penuh dengan kebencian. Hidup mereka menjadi budak dosa sesungguhnya. Mereka menjadi orang-orang yang buas, membenci yang baik dan benar, licik, bertindak semaunya, seenaknya. Dan celakanya orang-orang seperti ini tidak pernah sadar. Sepertinya hati nurani mereka sudah mati. Karena itu saya suka dengan filosofi Jawa mengatakan, orang bener, wong bener tengar-tengar. Artinya orang benar ini sampai bingung, saudara. Wong bener tengar-tengar, wong salah bunga-bunga. Wong apik ditampik, wong bejat naik pangkat. Saudara coba perhatikan, ada betulnya ungkapan dari bahasa Jawa ini, bahwa orang benar itu mungkin bingung melihat kondisi di mana kita hidup hari-hari ini. Orang saat ini bersalah, tidak merasa bersalah. Justru mereka bahagia. Dan tidak sedikit orang yang justru kelakuannya sudah bejat, malah dipuji, malah naik pangkat. Itu kenyataan, saudara, yang kita bisa lihat. Apa yang Tuhan katakan ribuan tahun sebelumnya, apa yang Tuhan firmankan ribuan tahun sebelumnya,
dengan tepat dan presisi itu terjadi di mana hari-hari ini kita hidup. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penyesatan, pencemaran, dan godaan yang kalau kita tidak waspadai sekali lagi, sekali kelak, iman kita akan tergerus oleh arus kenikmatan dunia. Kasih kita akan Allah justru akan semakin pudar. Karena itu firman Tuhan tadi mengajar kita untuk memberikan solusi kepada kita supaya kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita sama-sama tidak usah menyalahkan siapa, tapi kita sama-sama cek bagaimana kita menggunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan ini, ada banyak pembelajaran yang dapat kita petik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kehidupan kedewasaan rohani kita, supaya kita boleh memiliki pengenalan dan pengalaman yang benar kepada Allah. Ayat bacaan kita sesungguhnya merupakan peringatan preventif supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan kita. Jadi ayat bacaan kita yang barusan kita baca, kalau saudara dan saya mau merenungkan, itu sesungguhnya itu sudah diberitahu oleh Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Dan bagian kita yang saat ini berhadapan dunia yang semakin buruk dan semakin jahat ini, kita diberikan solusi untuk melakukan preventif, pencegahan, supaya keselamatan yang sudah kita terima, yang sudah Yesus bayar dengan mahal oleh karena darahnya, itu tidak sia-sia. Surat Ibrani pasal 2 ayat 1 dan 3 mengatakan, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, termasuk juga menurut saya apa yang kita lihat, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Kalau kita ini dalam hidup ini terus asik dengan apa yang dunia berikan, kita tidak pandai memilih dan memilah apa yang bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan pengenalan kita akan Tuhan, maka kita akan hanyut terbawa arus kenikmatan dunia ini. Dan jangan heran saat semua digoncangkan, iman percaya saudara akan rontok. Awal tahun, gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin, telah menyampaikan sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, sebagai jemaat, sebagai warga kerajaan, kita harus tahu akan terjadi 4 P. P yang pertama yaitu penyesatan. Itu ada bukan di depan mata kita. Sekalipun dulu ada nabi-nabi palsu, sekarang pun lebih hebat, saudara. Kalau saudara tidak kuat di dalam firman, mengerti dan memahami kebenaran yang sesungguhnya, saudara akan terbawa arus, saudara akan tersesat. Yang kedua adalah penganiayaan. Tidak sedikit bukti sudah bisa kita saksikan. Penganiayaan kepada warga kerajaan, yaitu gereja Tuhan, justru akan semakin meningkat. Karena roh antikris akan menyatakan bukan lagi secara tersembunyi, dia akan menyatakan terang-terangan. Dan P yang ketiga adalah pemurtatan. Ini yang harus saudara waspadai. Kalau saudara tidak berakar dan
bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saudara tidak memiliki pengalaman dan pengenalan akan Tuhan dengan baik, saudara tidak tahan. Saudara akan gampang menyangkal Tuhan. Karena ancaman, karena tekanan, saudara akan menyangkal Tuhan. Dan P yang terakhir adalah pengkhianatan. Jangan heran nanti kalau ada banyak di antara kita juga yang saling menyerahkan. Karena pengkhianatan pasti akan terjadi sebagai bentuk akibat dari penyesatan, penganiayaan, dan pemurtatan. Jangan merasa aman dan puas karena saudara sudah dibaptis, karena saudara sudah melayani, saudara sudah melakukan ini dan itu. Jangan pernah puas. Ayo kita sama-sama bangkit. Kita merebut kembali waktu yang ada, yang sudah terbuang. Kita pakai untuk sebaik-baiknya, kita manfaatkan hari-hari kita untuk lebih dalam masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Belajar firman Tuhan, terus tekun, melekat dengan Tuhan. Mengapa ini harus saya sampaikan? Mengapa ini harus saya berikan message ini kepada saudara? Karena saya percaya bahwa kalau kita tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita, celaka kita. Saudaraku, mengapa saya berikan message ini? Supaya saudara bisa memanfaatkan hari-hari yang saudara jalani. Yang pertama, sadari hari-hari yang kita jalani ada batas waktunya. Bahkan Alkitab mengatakan hidup ini sangat singkat. Hidup saudara dan saya itu sangat singkat. Apa gambarannya? Mungkin saudara mengatakan hidup 100 tahun itu lama. Tapi Alkitab jelas mengatakan, Yakobus 4:14, apa sih arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Ya, sebentar kehilangan, kelihatan, lalu lenyap. Nah, itulah hidup kita. Kalau diukur dengan kekekalan, memang itulah kenyataannya. Hidup kita, sekalipun saudara mau hidup sampai 100, 200 tahun. Itu gambaran Alkitab mengatakan seperti uap. Karena bandingannya adalah dengan hidup di dalam kekekalan. Ada orang yang mengatakan, nanti saja Pak, kalau saya sudah pensiun, saya mau bertobat, saya mau ke gereja. Nanti Pak, kalau saya sudah berumur sekian, 50 tahun, saya akan bertobat, saya akan datang ke gereja. Nanti Pak, saya mau dibaptis, kalau saya sudah sukses, kalau saya sudah ini, kalau saya sudah itu. Semestinya saudara mengacu pada batas umur kita. Saya mengatakan terlambat. Ada orang yang mengatakan nanti saja Pak, kalau saya sudah sembuh, saya mau bertobat, saya mau ke gereja. Pertanyaan saya, belum tentu. Ya kalau saudara sembuh. Kalau sebaliknya saudara mati, bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu. Umur kita itu singkat sekali. Bahkan batas-batas kapan kita mati, kita tidak ngerti. Ayub 14 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jumlah umur manusia sudah kau tentukan, sudah Allah tentukan. Jumlah bulannya sudah kau pastikan. Jadi Tuhan sudah memastikan kapan kita lahir, kapan kita nanti mati. Kau tetapkan pula batas-batas hidupnya. Tidak mungkin ia manusia itu dapat melangkainya. Sekalipun saudara bisa diperpanjang,
Kalau saudara sakit, saudara diberikan bantuan nafas, saudara diberikan bantuan untuk memacu jantung saudara. Kalau itu sudah batas waktu Tuhan, seorang pun tidak bisa melangkainya. Kalau saudara mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa umur saudara itu terbatas dan relatif singkat, mari saya menantang saudara, khususnya bagi saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saudara boleh menerima, mengundang Dia masuk dalam hidup saudara, mengundang Dia masuk dalam hati saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sebab hanya Dia yang bisa membawa saudara masuk dalam hidup, dalam kekekalan di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa manusia masuk ke surga. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang memiliki surga, yang bisa membawa saudara ke sana. Tidak ada apapun yang bisa menolong kita. Dengan cara apapun, tidak akan pernah bisa. Dia sendiri yang berfirman, kalau tidak melalui aku, tidak seorang pun sampai kepada Allah. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk saudara memperoleh hidup kekal, untuk saudara boleh masuk dalam kerajaan surga. Kalau hari ini saudara mendengar, bagi saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja Kurios penguasa langit dan bumi ini, jangan sorong waktu, jangan keraskan hatimu. Di tempatmu masing-masing engkau bisa berdoa, engkau bisa minta kepada Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya kepadamu Tuhan. Hari ini aku mengundang engkau, menerima engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Karena aku tahu engkaulah Juru Selamat dalam hidupku. Mari Tuhan, jadikan aku anakmu, jadikan aku ahli warismu, jadikan aku warga kerajaan surga. Saya menantang kepada saudara yang belum mendengar kabar baik ini. Jangan sampai nanti saat saudara sudah memasuki dunia lain, artinya saat saudara sudah meninggal, di mana tidak ada apapun yang bisa merubah status saudara. Kalau saudara sudah mati, saudara tidak bisa untuk menempuh pemulihan. Justru pada saat ini, kalau saudara mendengar berita ini, mari saudara datang kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memanfaatkan hari-hari atau waktu-waktu diberikan Tuhan? Karena kita tidak tahu berapa lama sisa umur hidup kita. Kalau yang pertama tadi kita tidak tahu, yang pertama tadi kita tahu bahwa umur kita terbatas. Yang kedua, kita tidak tahu masih berapa lama sisa umur kita. Kita tidak ngerti. Sementara waktu terus berjalan, siapa yang tahu sisa umur kita? Oh, mungkin saudara mengatakan, Pak, saya kan masih umur 30 tahun. Saya ini masih kuat loh, Pak. Saya ini masih, wah, saudara. Tapi kan saudara tidak ngerti. Bahkan besok pun saudara tidak tahu. Sisa umur kita tidak tahu, saudara. Mungkin masih ada 1 tahun sisanya. Mungkin bisa 1 bulan. Mungkin 1 minggu. Atau mungkin 1 hari. Bahkan tinggal berapa jam. Mungkin saudara tidak tahu. Hidup dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap waktu menggunakan waktu yang ada untuk hidup benar, untuk hidup takut akan Tuhan, berbuat baik, memprioritaskan hidup bagi Tuhan. Itu adalah langkah yang baik yang kita harus ambil. Hiduplah seperti seakan-akan besok
saudara akan mati. Sehingga saudara benar-benar memanfaatkan hidup kita dengan semaksimal mungkin. Karena kita tahu, hari ini aku jalani, besok aku akan mati. Bukankah seperti itu seharusnya? Hidup bertanggung jawab, menggunakan waktu-waktu hidup kita dengan benar. Hidup dengan takut akan Tuhan dan berbuat baik. Hidup memprioritaskan Tuhan. Amsal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji hari esok. Janganlah memuji karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Artinya, jangan saudara ceroboh, sembrono. Saudara menganggap enteng, tidak apa-apa, besok kan masih ada hari. Ya kalau saudara masih hidup. Kita tidak ngerti kok saudara. Kita tidak tahu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus memanfaatkan hari-hari atau waktu-waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sadari bahwa masa hidup kita di muka bumi adalah persiapan kita untuk masuk di dalam kekekalan. Sadari bahwa masa hidup kita di muka bumi adalah persiapan untuk masuk dalam kekekalan. Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Apa itu dunia itu apa sih? Bukankah kita ada di dunia? 1 Yohanes 2:16 jelas mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu satu, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ada 3 di sana, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah dunia. Terjemahan sederhana bahasa Indonesia, malah bisa kita baca, kita bisa renungkan betapa mengerikan. Karena segala sesuatu berasal dari dunia, segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Apa itu? Yaitu tadi, semua keinginan daging, semua keinginan mata, dan semua keangkuhan hidup. Apakah kita tidak boleh menikmati? Boleh-boleh saja. Dalam batas-batas yang wajar. Bukankah kita kalau pergi mal melihat sesuatu yang memang kita butuhkan, ada keinginan kita untuk membeli dan memilikinya dan memakainya? Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi orang-orang yang begitu sudah terikat lekat menjadi prioritas hidup mereka, bahwa seluruh keinginan daging, hawa nafsu, hasrat yang tidak terkendali, keinginan mata yang tidak terkendali, bahkan kesombongan dalam hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali lagi saya ulang, terjemahan sederhana, karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat dunia adalah segala keinginan jahat yang berasal dari daging kita.
keinginan jahat. Kalau keinginan itu baik, tidak ada masalah. Tapi ini keinginan jahat dari daging kita, dari hawa nafsu kita. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata, tidak peduli apakah yang kita inginkan itu milik orang, tidak peduli dengan cara bagaimana kita mendapatkan, tidak urusan. Pokoknya saya harus dapat. Dengan cara-cara yang tidak wajar pun kita lakukan. Dengan memfitnah dan membohong kita lakukan. Supaya kita mendapatkan. Anehnya orang seperti ini. Dan perasaan sombong. Karena apa yang mereka miliki. Coba saudara pikirkan. Ketika sifat itu tidak berasal dari Allah, tetapi dari dunia ini. Ingatlah bahwa dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya, yang diinginkan oleh manusia sedang menuju kebinasaan dan kehancuran. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, yang seturut dengan firman Tuhan, akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara melihat di sini, sifat-sifat dunia itu yang Tuhan tidak inginkan. Ada keinginan jahat di dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan tidak suka itu. Karena itu saya minggu yang lalu sudah menyampaikan, apa yang saudara pikirkan saat saudara mau tidur, dan apa saudara pikirkan sebelum Anda tidur dan sesudah Anda bangun. Kalau saudara ada rencana-rencana pikiran-pikiran yang jahat tentang apapun, tentang siapapun, saudara sudah masuk dalam perangkap jebakan dunia ini. Kalau saudara menginginkan segala sesuatu yang saudara lihat, yang saudara inginkan dengan cara-cara yang tidak patut, tapi itu pun saudara masih sombong dengan apa yang saudara miliki, celaka kita. Celaka kita. Yudas 21 ayat terakhir ingin saya sampaikan kepada saudara. Dalam terjemahan sederhana. Jagalah dirimu supaya tetap menjalin hubungan kasih dengan Allah. Kalau tadi di dalam Yakobus 4, saat saudara mengasihi dunia, saudara menjauhkan dari Allah. Saat saudara mengasihi dunia, saudara menjadi musuh Tuhan. Tapi Yudas 21 mengatakan, jagalah dirimu supaya kamu menjalin hubungan dengan Allah. Ini prioritas pertama loh saudara dalam hidup kita. Menjalin hubungan dengan Allah merupakan prioritas pertama kita. Prioritas dalam kehidupan kita. Selanjutnya Alkitab mengatakan, karena penguasa kita, siapa penguasa kita? Allah di dalam Kristus Yesus yang sangat mengasihi kita. Karena penguasa, Kurios, dialah raja di atas segala raja yang sangat mengasihi kita. Karena itu tetaplah menanti-nantikan waktunya di mana Sang Kurios, raja di atas segala raja itu, yaitu Kristus, menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yang akan membawa kita kepada kehidupan selama-lamanya. Tadi saya sudah mengatakan, hanya Kristus yang bisa membawa manusia untuk masuk dalam kehidupan kekal. Tidak ada seorang pun. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas Tuhan.
Dialah Allah di atas ilah. Tidak ada seorang pun. Jadi saya ulang kembali Yudas 21, terjemahan sederhana. Jagalah dirimu supaya tetap menjalin hubungan kasih dengan Allah. Karena penguasa kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Dan karena itu tetaplah menanti-nantikan waktunya. Orang yang menanti tidak pernah bergeser. Orang yang menanti tidak pernah kemana-mana. Orang menanti itu ada sesuatu yang membuat dia harus stay di situ untuk mengharapkan sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jagalah dirimu supaya tetap menjalin hubungan kasih dengan Allah. Karena penguasa kita Kristus Yesus sangat mengasihi kita. Dan karena itu tetaplah menanti-nantikan waktunya di mana Kristus menunjukkan kasih yang besar kepada kita yang akan membawa kita kepada hidup selama-lamanya. Jadi waktu di muka bumi ini sesungguhnya masa persiapan kita untuk kita dibawa oleh Kristus Yesus mengalami hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Karena itu kitab Amos mengatakan, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Hari-hari yang kita jalani, yang kita lakoni di muka bumi ini, merupakan persiapan kita untuk kita dibawa oleh Sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Karena kita gereja adalah mempelai wanitanya. Untuk kita dibawa masuk di dalam pernikahan anak domba, masuk dalam dunia kekal, masuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, tinggal di surga. Jangan sampai saudara terlewatkan, jangan sampai saudara tertinggal. Karena sampai terlewatkan dan saudara tertinggal, semua sudah tidak ada apapun yang bisa memperbaiki. Mumpung hari-hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Mumpung hari-hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari pergunakan dengan baik. Karena hari-hari ini adalah merupakan hari-hari penantian kita untuk bertemu dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tutup Alkitab saudara. Mari kita saat datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Bapa, kami mengerti hari ini apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Ampuni kami kalau selama ini kami boleh mencintai, menikmati hal-hal yang sesungguhnya tidak bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kami. Justru apa yang kami nikmati dengan asik selama ini justru membuat kami semakin jauh dengan Engkau. Kami semakin merasakan begitu kering dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami boleh datang kepadamu. Kami boleh memperbaiki jam-jam, waktu-waktu, hari-hari yang kami lalui. Kami boleh merebut kembali. Kami untuk datang kepadamu, untuk menyerahkan hati, hidup, pikiran kami, semua keberadaan kami. Dan kami menyadari itu Tuhan, bahwa itu sesungguhnya merupakan prioritas hidup kami, untuk kami selalu membangun hubungan kasih dengan Engkau. Mari Bapa, tarik kami semua untuk kembali datang kepadamu, supaya kami sungguh-sungguh tidak mau tertinggal. Kami sungguh-sungguh tidak mau terhilang. Kami sungguh-sungguh tidak mau terhanyut oleh dunia ini. Tapi kami sungguh-sungguh mau supaya kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Bukan hanya untuk waktu ini saja, bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa,
Kami naikkan syukur buat apa yang Kau sampaikan hari ini, yang merupakan peringatan sekaligus merupakan tindakan preventif yang harus kami lakukan, supaya kami tidak kehilangan keselamatan, supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah begitu mahal, yang telah Engkau bayar dengan darah-Mu sendiri. Tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu sudah dicurahkan hanya semata-mata untuk menebus kami. Karena itu Bapa, biarlah lewat pengorbanan Kristus kami boleh menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati umat-Mu, biarlah tidak Kau dapati seorang pun yang gugur iman, yang murtad, bahkan yang meninggalkan Engkau. Karena kami tahu, di luar Engkau tidak ada keselamatan. Di luar Engkau tidak ada apapun yang bisa kami andalkan untuk bisa membawa kami dalam hidup kekal. Tidak ada seorang pun Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara telah mendengar kebenaran ini. Mari sebelum saudara menerima doa berkat, kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kita yang sangat dicintai oleh Tuhan ini, supaya Tuhan memberkati, Tuhan juga menolong, memberikan hikmat kepada para pemimpin kita, supaya pandemi ini sungguh bisa dilewati dengan baik, dan bangsa ini dipulihkan secara ekonomi, secara keamanan. Tuhan memberkati negeri kita, karena saya percaya bangsa kita adalah bangsa yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kepadamu sekali lagi kami datang bersama dengan umat-Mu, menyatukan hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami minta belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, pejabat tinggi TNI Polri dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, tugas-tugas mereka hari lepas hari. Tuhan memberikan hikmat, dan biarlah campur tangan-Mu sungguh-sungguh nyata dalam tugas mereka hari demi hari. Hamba juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati negeri kami, memulihkan ekonomi, keamanan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tinggal tetap di dalam bangsa kami, dan bangsa ini sungguh-sungguh menikmati berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah melakukan jauh lebih baik daripada yang kami doakan, pikirkan buat bangsa dan negara kami. Berkati seluruh pemimpin kami, seluruh pemimpin rohani kami, berkati mereka. Seluruh hamba-hamba Tuhan di Indonesia, berkati mereka ya Tuhan. Baik mereka mengalami kesulitan, baik mereka mengalami tekanan, aniaya, Tuhan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kiranya anugerah-Mu semata-mata turun atas semua daripada kami, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Saudara boleh menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.